Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Senang ya rasanya bisa berjumpa kembali, sharing ilmu dan moga-moga bisa kebantu teman-teman semua dalam mempersiapkan menghadapi tes CPNS 2023 nanti ya. Amin. Nah, dalam video ini tuh merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai Pancasila. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa tonton dulu ya video sebelumnya, karena ini saling berkaitan. Nah, jadi kali ini sesuai janji saya sebelumnya, saya mau mengajak teman-teman semua nih untuk ikut belajar dan ngerjain latihan bareng nih, ngerjain soal-soal yang topiknya berkaitan dengan materi Pancasila. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan 10 pembahasan soal Pancasila yang berkaitan tentang sejarah dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, mari teman-teman siapkan alat tulisnya. Kita mulai latihan bareng ya. Kita mulai saja ke slide selanjutnya. Ya, soal 1, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, dan E. Sistem yang sesuai zaman. Nah, di sini yang perlu teman-teman harus perhatikan yaitu ya, karena di sini yang ditanya, yang ditekankan yaitu sebuah sistem yang kuat, konsistensi sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan sila ke berapa gitu ya. Nah, jawabannya adalah B, sila ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, highlightnya di sini yaitu sebuah sistem yang kuat dan kokoh. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita berpendapat mengarah pada kata kuncinya yaitu sistem kuat dan kokoh, ini menandakan bahwa merupakan nilai dari persatuan Indonesia gitu ya teman-teman ya. Karena persatuan Indonesia ini merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi diperlukan suatu sistem yang kuat dan kokoh untuk menjaga persatuan dan kesatuan gitu ya. Nah, namun yang perlu teman-teman perhatikan jika dalam soal tersebut yang di-highlight yaitu uh, demokrasi atau musyawarah, teman-teman bisa pilih jawabannya sila keempat gitu ya. Karena hal ini didasari bahwa demokrasi dengan sistem yang kuat terbentuk dari hasil musyawarah mufakat yang sempurna gitu ya. Kita lanjut. Untuk soal nomor 2, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dengan termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, ingat teman-teman ya, ini adalah KDRT, jadi hubungannya antara manusia dengan manusia. Untuk jawabannya adalah B, termasuk sila kedua ya teman-teman ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa begitu? Teman-teman perlu perhatikan bahwa jika kaitannya atau soalnya nanti itu hubungan tindakannya dilakukan oleh manusia dan manusia, ini berkaitannya jelas dengan uh, sila kedua. Karena kita lihat pembahasannya, karena sila kedua di sini yaitu mencerminkan nilai memanusiakan manusia sesuai harkat,
dan martabat, kemudian menjunjung tinggi kemanusiaan, nah gitu ya. Kemudian em, kesamaan derajat hak gitu ya teman-teman ya, itu masuknya ke sila kedua. Kita lanjut. Soal ketiga, rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakan sidang pertama Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat tiga tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Siapa saja tiga tokoh tersebut? Nah, A. Insinyur Soekarno, Dr. Supomo Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno Muhammad Yamin Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, Cokro Aminoto dan Muhammad Yamin, D. Insinyur Soekarno, Dr. Supomo Muhammad Yamin, dan yang terakhir Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan A.A. Maramis. Nah, materi mengenai rumusan dasar negara ini sudah dibahas pada video sebelumnya ya teman-teman ya, mengenai materi bela negara tentang Pancasila. Nah, di dalam materi tersebut eh, sudah dibahas nih teman-teman siapa saja tokoh-tokoh yang membahasnya. Ya, bisa kita lihat untuk pada soal ini jawabannya adalah D ya teman-teman ya, Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini sudah jelas bahwa ada tiga tokoh yaitu Muhammad Yamin yang merumuskan pada 29 Mei 1945 yaitu tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 terdapat 5 poin yaitu pertama kebangsaan, kedua internasionalisme, ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Sini sudah jelas ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4 yaitu Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia atau KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Nah, tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan yang terakhir E5. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, bahwa pokok permasalahan di sini yaitu adalah perseteruan antara Indonesia dan Cina, yaitu kapal milik TNI Angkatan Laut ini memberikan peringatan sebenarnya kepada kapal-kapal nelayan penangkap penangkap ikan ya yang milik Cina ini karena dianggap sudah masuk atau melewati batas teritorial zona wilayah Indonesia. Nah, kita lihat jawabannya. Termasuk pengamalan sila ketiga ya teman-teman ya, karena hal ini kita lihat pembahasannya karena hal ini dilakukan oleh TNI AL atas dasar melindungi segenap bangsa dari ancaman luar dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air, gitu ya. Nah, di sini terdapat poin-poin penting dari pengamalan sila ketiga yang perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat poin yaitu memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal 5, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi yang berbeda-beda. Tidak hanya terbatas pada perbedaan jenis, kelamin, suku, bangsa, dan warna kulit, tetapi juga dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Beberapa orang dapat menikmati kehidupan yang mapan, sementara yang lain kurang beruntung. Di Indonesia, warga yang kurang mampu menerima perlindungan kesehatan dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila yakni sila ke ya, teman-teman, seperti yang kita pahami bahwa negara Indonesia itu didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini jawabannya teman-teman. Sebenarnya hal ini itu sudah tertuang
pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kemudian salah satu tujuan pendirian negara Republik Indonesia ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, cita-cita ini tuh sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu gagasan dari pendiri negara. Nah, di sini program Kartu Indonesia Sehat ini diberikan kepada warga yang kurang mampu didasarkan pada sistem nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian soal nomor 6, seringkali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita menyaksikan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai respon terhadap kenaikan harga BBM. Namun, seringkali aksi tersebut berujung pada kerusuhan dan kekacauan yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan toko-toko di sekitar lokasi unjuk rasa. Selain itu, aksi tersebut juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan pembakaran ban mobil di jalan. Tindakan dari para pengunjuk rasa tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip dasar Pancasila, yaitu sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Jawabannya adalah E kelima ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, sebenarnya hal ini tuh berkaitan dengan aksi unjuk rasa seperti contohnya tadi ya teman-teman ya, kenaikan harga BBM ini pasti berujung kebanyakan kerusuhan dan kekacauan gitu ya. Akibatnya hal ini diakibatkan oleh aksi anarkis oleh sejumlah pihak yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum. Nah, di sini bahwa eh, penyampaian pendapat melalui demonstrasi tadi itu adalah sarana yang diakui dalam sistem demokrasi sebenarnya. Namun di Indonesia ini berbanding terbalik teman-teman. Harusnya jika kita melakukan aksi demonstrasi itu harus mengikuti koridor-koridor hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, jika demokrasi yang didasarkan oleh Pancasila itu dalam penyampaian aspirasinya harus menghargai nilai-nilai dalam sila Pancasila. Namun apabila demonstrasi tidak memperhatikan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya demokrasi dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, kemudian demokrasinya secara baik-baik ya, tidak merusak lingkungan, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menimbulkan kebisingan atau kekacauan yang mengganggu orang lain. Gitu ya. Kemudian lanjut, untuk soal nomor 7. Pada akhir 2019, seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso divonis 12 tahun penjara. Dia dinyatakan salah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binaan di pramuka. Perbuatan Rahmat dinyatakan telah membuat para korban trauma, malu, dan takut. Selain itu, hakim menyatakan Rahmat juga telah merusak masa depan korban yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Perbuatan seorang guru tersebut tidak mencerminkan sila Pancasila ke A, sila kedua, B, sila ketiga, C, sila keempat, D, sila kelima, atau E, sila pertama. Jawabannya adalah A ya teman-teman, sila kedua. Seperti teman-teman sudah pelajari sebelumnya, bahwa kegiatan yang merupakan tindakan antara manusia dan manusia yang berkaitan tentang moral atau tindakan yang merusak harkat dan martabat itu masuknya pelanggaran dari nilai sila kedua gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Soal 8, korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda senilai 500 juta rupiah pada 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 sebesar 32,48 miliar. Juliari dengan dibantu beberapa orang lain memotong uang paket bansos masyarakat sebesar 10.000 per paket. Perbuatan yang dilakukan oleh menteri tersebut tidak mencerminkan sila Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima.
Jawabannya adalah kelima ya teman-teman. Jadi dalam soal tersebut ini merupakan tindak kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juli Batubara yang dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta ya. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa tindakan korupsi di mana tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang melenceng dari pengamalan sila kelima yang memiliki makna eh, adil terhadap sesama ya teman-teman ya nih adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak yang dimiliki masyarakat Indonesia. Nah, dengan melakukan tindakan korupsi berarti kegiatan ini menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan menggunakan sesuatu hak yang bukan miliknya, namun dijadikan untuk kenikmatan pribadi, gitu ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 9, beberapa tahun silam, hanya karena kasus pencuri kakao seharga Rp2.000 dan pencurian satu buah semangka, dua tersangka tersebut ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam mendekam di penjara hingga 5 tahun. Sedangkan para pejabat yang memakan uang milik negara yang jumlahnya sampai miliar rupiah tidak diselidiki sama sekali dan hanya ditahan selama 1 atau 2 tahun. Hal ironis seperti ini kerap terjadi di Indonesia yang notabene-nya adalah negara hukum. Tetapi hukum yang berjalan sangatlah amburadul. Hal ini merupakan penyimpangan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Dalam soal ini jawabannya adalah D. Pancasila sila keempat gitu ya. Yang merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa begitu? Mari kita bahas ya teman-teman. Nah, dalam soal ini kan membahas mengenai kasus pencurian kakao. Bagi teman-teman yang belum tahu, kakao itu buah coklat ya, buah coklat, lalu diambil bijinya itu kakao itu teman-teman ya, dan buah semangka. Nah, kemudian oknumnya ini ditahan polisi selama 2 bulan, tapi terancamnya hukumannya penjara 5 tahun. Nah, namun hal ini tidak sebanding dengan kasus oleh pejabat ya teman-teman yang mencuri uang rakyat, uang pemerintah ini yang hanya divonis 1 sampai 2 tahun saja. Nah, sebenarnya hal ini tuh tentunya melenceng dari ini yang namanya pengamalan sila keempat teman-teman. Yang hakikatnya dalam menentukan seharusnya seorang hakim gitu ya teman-teman ya. Seorang hakim itu hakikatnya dalam menentukan keputusan itu perlu didasarkan pada kebijaksanaan gitu ya. Eh, oleh karena itu, jika ingin mencapai suatu hasil eh, sebaiknya itu harus menempatkan nilai-nilai kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan agar tercapainya ketertiban, keadilan, keteraturan untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dan dalam memperoleh keadilan gitu ya. Jadi seorang hakim itu seharusnya dituntut dalam mengambil keputusan itu teman-teman. Keputusan itu tersebut tuh harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Tentunya keputusan yang telah diambil itu harus menjunjung tinggi nilai martabat manusia, kemudian nilai-nilai kebenaran dan harus adil gitu ya. Semua harus diadili sama rata, tidak memihak satu sama lain gitu ya teman-teman ya. Itu pentingnya pengamalan dari sila keempat. Kemudian selanjutnya untuk soal terakhir, soal nomor 10. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan akhir, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A1 Juni 1945, B 22 Juni 1945, C 17 Agustus 1945, D 18 Agustus 1945, atau E 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah D ya teman-teman, 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni gitu ya. Karena yang perlu teman-teman garis bawahi yaitu pengesahan secara konstitusional ya, bukan hari lahirnya gitu ya. Kalau pengesahan secara konstitusional itu tanggal 18 Agustus 1945. Ini sudah dibahas juga di video sebelumnya teman-teman ya. Di sini pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan bahwa penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penyempurnaan itu dimaksud menyangkut sila 1 dan 2 menjadi ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab itu, tetapi atas usul Ki Bagus Hadikusumo dan Amaramis
rumusan sila pertama dan kedua itu dihapus kata-kata menurut dasarnya, sehingga dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar itu atau disebutnya Piagam Jakarta ini diresmikanlah pada 18 Agustus 1945. Gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih ya teman-teman ya atas partisipasinya dan semangatnya. Jadi itu ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah ikut latihan bareng dan mengerjakan soalnya bareng-bareng. Nah, kira-kira pesan dari saya yaitu untuk teman-teman semua yang akan berjuang di tes CPNS 2023 nanti, tetap semangat belajarnya, kemudian perbanyak lagi latihan soal-soal, terutama dengan tipe-tipe tipe penalaran gitu ya. Saya pamit undur diri teman-teman. Jangan lupa untuk terus ikuti dan tonton video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman, bye-bye.